Saudara, bencana demi bencana kembali melanda, mulai dari banjir hingga longsor yang terus berulang setiap tahun. Pertanyaannya, mengapa pola yang sama terjadi lagi? Apakah kita belum belajar dari pengalaman sebelumnya? Di satu sisi, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam terus berjalan. Namun di sisi lain, masyarakat harus menanggung risiko bencana yang semakin sering dan semakin besar dampaknya. Malam ini saudara, kita akan mengulasnya terkait apa saja yang harus dievaluasi agar bencana ini bisa diantisipasi dan bagaimana penanganannya hingga saat ini. Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jonathan Victor Rembet, unsur pengarah BNPB, juga Dodi Rido Nurrahmat, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Selamat malam Pak Victor, juga Pak Dodi. Malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Nah, kalau dari BNPB tentu yang pertama kali sekarang pemetaan daerah bencananya seperti apa Pak? Mana daerah yang paling parah terdampak, mana yang masih butuh akses dibuka? Ini untuk siklon tropis Sumatera ini ya. Artinya ketika kita bicara seperti ini masih pemetaan itu masih terus berjalan karena memang akses masih banyak yang belum dapat ditembus. Walaupun kita sudah berusaha, memang kalau yang terdampak paling parah itu Sumatera Utara. Kalau dihitung dari korban. Paling banyak ya? Paling banyak. Tetapi kemudian di Aceh juga masih banyak daerah yang sulit untuk masih ditembus. Oleh karena itu kalau kita bicara sampai sekarang hitung-hitungannya bagaimana, karena ketika kita bicara tentang pemetaan sudah tentu pemetaan korban yang paling pertama itu masih Sumatera Utara, tetapi kemudian penghitungan kerugian masih sedang dilakukan dan kemudian akses jalan juga masih dilakukan, sehingga harapannya dalam 2 hari ke depan kita lebih tahu lebih jelas lagi ya. Nah, dalam hari-hari ini sebenarnya bagaimana soal status kebencanaan dan penanganannya seperti apa agar masyarakat juga kan bisa tahu. Banyak yang mendorong ini ayo segera jadi bencana nasional karena dianggap dampaknya masif. Nah, sebenarnya seperti apa Pak? Ya, kembali saya sudah berbicara banyak tentang penetapan status bencana nasional, karena penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. Dan kalau kita melihat memang desakan banyak sekali ya, dari medsos, kemudian juga kita menghargai karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, khususnya warga terdampak, khususnya juga untuk teman-teman yang kehilangan, banyak sekali telepon untuk mencari keluarga yang hilang, dan juga teman-teman yang punya niatan baik itu lembaga kemanusiaan ataupun itu lembaga-lembaga advokasi yang merasa harus dinaikkan status. Tetapi memang kajian itu belum sampai ke sana karena sumber daya masih ada. Kalau misalnya dibandingkan dengan 2 status bencana nasional yang pernah kita alami, tsunami 2004 itu memang semua sudah hancur dan tidak ada lagi kemampuan untuk baik secara pengelolaan publik dan kemudian sumber daya tidak ada, dan oleh karena itu 2004 itu dinyatakan status bencana nasional. Tetapi kalau kita melihat ini, pertama dari segi leveling, kemudian dari sumber daya, dan kemudian dampak kerusakan, itu yang kemudian pengambilan keputusan yang tidak mudah di situ. Jadi kita menghargai masukan, desakan, tetapi kita juga harus melihat ini sebagai sumber daya masih bisa dilakukan, dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya yang masif untuk menurunkan sumber daya pusat, mendukung semua kerja-kerja kemanusiaan dan tanggap darurat di 3 provinsi ini. Nah, kalau Pak Dodik melihatnya dengan kondisi kebencanaan seperti ini, bagaimana penanganannya? Kalau dari sisi korban ataupun keluarga korban, tentu kan ini adalah masa-masa yang membuat siapapun pasti down. Karena tidak bisa ada masuk bantuan, masih banyak akses yang tertutup. Cara bertindak seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Ya, tentu saja untuk saat ini prioritas adalah bagaimana menangani korban ya, karena masih banyak. Termasuk di IPB beberapa mahasiswa saya juga dilaporkan belum bisa menghubungi keluarganya. Tentu ini situasi masih terputus sampai saat ini, masih banyak yang terputus, sehingga
situasi itu sangat memprihatinkan, tentu saja kita sangat ikut prihatin ya dan berempati dengan korban dan keluarga korban. Tetapi ke depan tentu saja ini harus kita jadikan pembelajaran bagi semuanya. Jadi kita perlu evaluasi total ya, evaluasi total tata kelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia supaya ini tidak terulang. Kalau banyak orang bilang kita perlu tobat lingkungan, perlu tobatan nasuha, tobatan yang bersungguh, tobat yang bersungguh-sungguh. Tobat itu tidak mengulangi lagi dan akan memperbaiki yang lebih baik lagi kan gitu. Ya. Jadi tidak cukup banyak ketika ada bencana kemudian kita seolah-olah melakukan pertobatan tetapi kemudian lupa lagi. Nah ini yang harus kita saling mengingatkan saya rasa. Nah mencegah itu artinya apakah yang harus dievaluasi pertama adalah tata kelola lingkungannya yang sebenarnya ini bisa diprediksi. Kalau dengan kerusakan sekian harusnya ada hal yang bisa dimitigasi lebih awal. Ya, jadi harus kita bedakan Mbak ya. Jadi ada pemicu bencana ini atau pemicu kejadian ini kan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu nggak bisa kita manage, yang bisa kita mitigasi, karena itu given sifatnya. Given udah siklon ya sudah, itu cuaca, given. Ya? Cuaca ekstrim itu kita bisanya memitigasi, bukan memanage. Yang kedua kondisi geografis, adanya di pegunungan dan sebagainya, kita bisa memitigasi. Ya misalnya dengan membuat turap dan sebagainya kan bisa dengan cara alami, bisa dengan cara mekanis. Nah yang ketiga kerusakan lingkungan ya yang disebabkan oleh manusia ya ini yang bisa kita manage sesungguhnya. Ya karena ini kan sebenarnya tata kelola ini kan kita yang menciptakan. Nah ini menurut saya yang ketiga ini yang bisa kita manage dan kita hindari karena sebetulnya kalau kita tanya penyebab penyebab dari kejadian ini kan kita harus pisahkan. Kejadian ini sendiri banjir bandang ini kan sebetulnya akibat ya. Penyebabnya kan ada yang namanya akar masalah, ada gejala masalah. Kita lihat hutan gundul itu gejala masalah. Tapi akar masalahnya kenapa hutan gundul? Akar masalahnya kan ada tata kelola di situ yang harus kita perbaiki. Ada kegagalan dalam tata kelola, yang itu yang harus ke depan harus betul-betul kita perbaiki. Untuk penanganannya apakah berbeda dengan 3 faktor tadi yang disebutkan oleh Pak Dodi? Baik itu cuaca ekstrim, lalu juga geografis maupun kerusakan lingkungan. Ya, sebetulnya kalau paling tidak dari yang tata kelola yang dilakukan oleh BNPB ketika kita melihat sebuah ancaman sudah ada, karena ini bicaranya ancaman ya. Ini ancaman, jadi artinya hazard. Hazard itu sudah ada dan kemudian hazard itu akan dikelola karena ada slow onset kalau bencana ya. Ada fast onset. Ini sebenarnya slow onset, artinya bisa diprediksi. Nah, diprediksinya sebetulnya teman-teman BMKG yang menolong kita. Sehingga sebetulnya siklon tropis ini sudah 8 hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh BMKG. Sudah diberitahukan kepada pemerintah daerah. Dan kemudian ini saya hanya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG. 4 hari kemudian juga sudah diberitahukan. Lalu 2 hari kemudian sudah dilakukan. Nah, peringatan dini, tata kelola kita, peringatan dini harusnya dilakukan selanjutnya langkah adalah aksi dini. Nah aksi dini ini artinya apa? Bisa melakukan mengeluarkan SK siaga darurat, di mana bisa mengerahkan semua sumber daya daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Tetapi juga bukan hanya itu, mempersiapkan semua OPD terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah itu yang dimaksudkan dengan aksi dini, sehingga ketika early warning system atau sistem peringatan dini sudah diberikan, yang tugas dan fungsi ini adalah BMKG, aksi peringatan dini harus dilakukan oleh aksi dini ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini yang agak miss. Betul memang karena ini mungkin baru kasus kedua Pak ya. Siklon ini baru kedua, siklon tropis ini. Yang pertama di Seroja 3-4 tahun lalu dan sekarang di Sumatera bagian utara mulai Sumatera Barat sampai kepada Aceh. Jadi memang ini belum pernah ada, tetapi yang dikatakan oleh Pak Budi tadi bukan berarti kalau sudah ada peringatan dini kita berdiam diri saja. Betul. Harus ada aksi dini. Betul, apalagi sudah ada data early warning system, harusnya aksi dini dilakukan. Nah, miss-nya ini seperti apa dan bagaimana ke depannya agar tidak berulang lagi, kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita soal bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara. Tadi kan sebenarnya sudah ada early warning system, sudah ada peringatan dini, aksi dini dilakukan, tapi pada praktiknya tidak terjadi. Nah Pak Dodi melihatnya apa yang jadi hambatannya? Apakah birokrasinya kah? Ya, jadi kadang-kadang memang logika birokrasi ini kadang-kadang berbeda dengan logika kedaruratan ya.
Jadi kalau darurat itu mestinya kan terlepas dari itu semua. Nah, termasuk juga sebetulnya dalam penyiapan tata kelola kebijakannya, kan begitu. Jadi saya katakan selalu kadang-kadang dalam pengambilan kebijakan itu orang selalu terpaku pada data dan informasi resmi. Karena emang itulah yang kemudian dipakai. Padahal yang data dan informasi resmi itu belum tentu data dan informasi benar. Gitu. Jadi kalau data dan informasi benar, misalnya peta aja, peta kebencanaan, peta yang benar itu peta dari Citra Lensa terbaru gitu ya. Tapi peta resmi itu bisa jadi kalau saya di kehutanan gitu ya, peta kawasan hutan atau peta hutan itu bisa jadi peta yang ditandatangani basah oleh 5 instansi berdasarkan tata guna hutan kesepakatan, yang itu bisa jadi peta dasarnya sudah zaman Belanda, Pak. Jadi bisa melengsar jauh. Kondisinya sudah berubah, tapi yang Sangat dipakainya berubah, tidak tapi yang aktual itu. gitu ya. Tapi kalau terjadi kasus itu yang digunakan apa di pengadilan? Peta resmi apa peta Resmi benar? pasti ya. Pasti peta resmi. Padahal peta resmi itu bukan peta benar. Peta benar itu outputnya adalah kebenaran. Kalau peta resmi itu bukan benar tapi betul, Mbak. Ya. Jadi outputnya kebetulan. Kebetulan, iya. Kalau betul kebetulan. Hal-hal yang birokratis lah ya. Kebetulan Dianggap benar. betul. Iya, jadi belum tentu benar. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat menjadi miss semua, menjadi ada distorsi dalam pengambilan kebijakan. Ini juga sangat penting untuk kita garis bawahi. Tidak akan ketemu kalau mindsetnya kebencanaan dengan hal-hal yang birokratis, Pak Victor. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan misalnya untuk mengingatkan daerah? Apa yang selama ini sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal ini? Ya, dalam 5 tahun terakhir ini kita sebenarnya sudah memang masih pilot, tetapi ini sebetulnya bisa dipelajari, namanya AMPD ya. Aksi merespon peringatan dini. Apa saja yang dilakukan. Dan itu memang knowledge ini ketika kita tahu kita hidup di daerah rawan bencana dengan risiko bencana, kita mindsetnya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Jadi memang pengurangan risiko bencana ini yang menjadi aspek pembangunan dari tata kelola menghadapi kebencanaan. Kalau kita hanya berpikir bahwa bencana itu direspon saja, kita akan kehilangan. Tapi kebencanaan itu justru itu makanya Undang-Undang Nomor 24 itu dibuat dengan sebuah filosofi yang berbeda. Filosofinya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Makanya ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dulunya masih Bakornas. Bakornas sifatnya ad hoc dan sifatnya juga hanya respon. Nah, hal seperti inilah yang harusnya kita bersama-sama belajar, turun ke bawah, ada BPBD provinsi, ada BPBD kabupaten kota, di mana tugas dan fungsi BPBD kabupaten kota yang dalam undang-undang itu sebetulnya kepalanya itu adalah eselon 1, dalam hal ini Sekda. Sekarang namanya kepala BPBD itu adalah Kalak, kepala pelaksana. Artinya Sekda mampu melakukan orkestrasi, koordinasi dan kemudian segala yang diperlukan oleh daerah untuk melihat kebencanaan. Kebencanaan bukan hanya BPBD. Kebencanaan itu adalah dinas-dinas terkait. Artinya tidak bisa hanya BPBD yang melakukan kebencanaan. Betul, undang-undang mengatakan dalam tanggap darurat itu komando oleh BPBD. Dalam keadaan damai dalam tanda kutip itu koordinasi. Tetapi tugas-tugas pengelolaan kebencanaan, misalnya banjir itu kita tahu kita punya dinas PU. ya. Katakan dengan lembaga vertikalnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Lalu kemudian dengan isu-isu tadi Pak Dodi mungkin kehutanan, ada dinas kehutanan yang akan bertanggung jawab. Lalu sudah tentu kita juga berbicara tentang berbagai macam tanggung jawab OPD dalam hal ini untuk bisa melihat kebencanaan itu bukan hanya dengan satu peluru saja, yaitu hanya BPBD. BPBD melakukan koordinasi, BPBD melakukan komando, dan nanti ketika eskalasi ke atas BNPB, tetapi di tingkat pusat BNPB pun, mungkin saya perlu jelaskan, kami mewakili unsur pengarah profesional, tetapi ada unsur pengarah yang mewakili kementerian lembaga, karena di sini letaknya koordinasi ketika kita melihat bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB, tetapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkoordinasi dengan semua kementerian lembaga, BMKG memberikan early warning system, kemudian juga Kementerian Kesehatan untuk pusat krisis, Kementerian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, lalu kemudian PU untuk bicara tentang rehab rekon dan semuanya. Ya. Itu semua kita harus kerja bareng. Jadi
negeri bencana ini didesain untuk bekerja bareng. Iya. Kita harus bekerja bersama dan juga database, based on data. Jadi ada data ditindaklanjuti dengan baik apa yang harus dilakukan. Nah sejauh ini kan kalau misalnya kita punya data soal kehutanan atau lingkungan yang baik, harusnya potensi bencana seperti ini bisa diantisipasi lebih awal, bisa dibaca lebih awal dong Pak Dodi. Ya, memang seharusnya seperti itu ya. Harusnya kita punya data yang sama, tapi kita semua sama-sama tahu ya. Bicara data itu kan masing-masing instansi punya data sendiri ya. Kadang-kadang juga tidak mudah juga untuk mengatasi karena egoisme sektoral itu sangat kuat, suka tidak suka, egoisme kedaerahan juga sangat kuat. Nah ini juga mungkin karena target-target nasional itu ada indikator kerja utama itu dibebankan kepada sektor atau pada daerah. Mestinya kan semuanya untuk mendukung pembangunan nasional, mendukung kemaslahatan ya untuk masyarakat luas, itu kan yang harusnya kita gunakan. Nah oleh karena itu kalau saya mengusulkan, terlepas dari ini kan kondisi darurat, oke kita tangani secara kedaruratan, tetapi pada saat kondisi normal kan kita tidak boleh mengulang lagi, sehingga semuanya harus kita tata ulang, ya kita evaluasi ulang, mulai dari kenapa terjadi kegagalan kebijakan, ya kenapa kebijakan bisa tidak berjalan sebagaimana semestinya. Nah ini bisa kita lihat dari yang pertama itu dari substansi kebijakannya sendiri. Jadi kegagalan kebijakan bisa disebabkan 3 hal. Yang pertama bad policy, kebijakannya itu sendiri salah atau jelek. Yang kedua bad execution, mungkin kebijakannya substansinya baik, tetapi pelaksanaannya yang jelek. Yang ketiga bad luck ya, nasib kebijakannya jelek. Nah kita nggak bicara masalah nasib lah, tapi yang pertama dan yang kedua tadi yang sangat penting, karena substansi kebijakan ini harus diperbaiki dulu. Kalau ada yang keliru harus sama-sama kita betulkan, kita benarkan gitu, supaya nantinya ketika dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Karena substansi kebijakan yang salah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, hasilnya akan konsisten salah. Nah ini kan menjadi persoalan. Makanya gitu. Sejak awal harus betul dulu itu. Harus dibetulin dulu, harus dibenarkan dulu. Nah kemudian ketika itu sudah benar, baru eksekusinya harus baik. Misalnya ada AMDAL, ya dilaksanakan kan gitu. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada RT/RW, ya. Kalau itu sudah RT/RW-nya udah benar, tapi kalau dilanggar kan artinya bad execution itu. Ya, itu saya rasa. Soal penanganan ini saya juga sudah terhubung saat ini dengan Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam, Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, selamat malam dengan Friska di sini di Kompas TV. Baik, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung, Pak Sugiyat juga. Ini kan dapil Anda ya, Sumatera Utara 3. Dengan penanganan seperti ini bisa dijelaskan saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari analisis dan pantauan kami selama beberapa hari di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, memang mitigasi bencana dari mulai sebelum terjadinya bencana, ketika sedang terjadinya bencana, dan sekarang pasca terjadi bencana, memang pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat belum maksimal menangani persoalan bencana ini. Ada beberapa daerah yang sampai sekarang itu, misalnya di Tapling Sibolga, akses jalan ke sana masih belum ada. Terus ada beberapa daerah, misalnya di Langkat kemarin saya langsung terjun, ada sekitar 11-15 kecamatan yang masih rendam banjir dan belum dilakukan proses penanganan apapun. Misalnya terkait dengan evakuasi korban. 5 hari atau 4 hari rumah mereka rendam banjir sampai ke atap, tapi tidak ada penanganan khusus bagaimana misalnya warga yang sudah tua, sudah jompo itu bisa dibawa ke darat atau ke daerah yang lebih aman, terus ditindaklanjuti persoalan kebutuhan pangan mereka, persoalan kesehatan dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi problem kita bersama lah, mengevaluasi bagaimana ke depannya terkait dengan mitigasi bencana baik sebelum, sedang maupun sesudah bencana itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Ya, ini tentu evaluasi pasti harus dilakukan pasca ini. Tapi untuk saat ini apa yang didorong oleh Pak Sugiyat dan juga kawan-kawan DPR untuk segera dibuka akses untuk warga, bantuan segera dilakukan, segera diberikan, pun evakuasi yang masih terhambat kondisi di sana juga bisa cepat dilakukan? Ya, yang pertama pastinya bahwa sekarang kebutuhan warga terkait dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan dan pakaian. Kalau pangan, saya berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu bisa memastikan seluruh warga yang sampai sekarang ini masih di daerahnya masing-masing belum terakses jalan, bagaimanapun caranya supaya kebutuhan pangan ini bisa nyampe ke mereka. Misalnya di Tapling Sibolga, saya mendapat informasi tadi dari beberapa kawan-kawan di sana sangat membutuhkan
kebutuhan pangan. Kemarin kan sudah bisa kita lihat bersama-sama bahkan sampai terjadi penjarahan. Begitu juga dengan di daerah lain, misalnya di Langkat. Sampai sekarang juga di Langkat itu khusus juga itu Mbak, karena sampai sekarang masih beberapa daerah masih terendam banjir dan warga tidak bisa melakukan apapun, misalnya memasak tidak bisa. Saya pikir perlu atensi khusus dari segenap kita untuk memastikan kebutuhan pangannya terjamin. Begitu juga dengan kebutuhan pakaian. Kemarin kita turun langsung, sudah beberapa hari warga yang selamat mengungsi di beberapa tempat, pakaiannya itu sudah berlumur lumpur tapi tidak diganti-ganti, apalagi di daerah-daerah yang belum sempat melakukan pengungsian. Ya, dengan kondisi seperti ini tentu kebutuhan para korban yang harus diutamakan. Tadi ada kebutuhan pangan, lalu juga akses jalan ke sana masih sulit untuk distribusi bantuan, pakaian bahkan yang melekat di badan saja yang saat ini tersisa. Itu dengan kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Sementara akses kan terputus, Pak Victor. Memang kalau berdasarkan textbook harusnya sudah ada tim reaksi cepat dari pemerintah daerah yang memberikan pelaporan, artinya mereka punya data, tadi kita bicara data. Dan tim reaksi cepat inilah yang kemudian memberikan data kebutuhan. Nah memang yang harus kita bersama-sama, tadi Pak Sugiat mengatakan kita harus bersama, tidak bisa sendiri. Artinya dalam kondisi yang seperti ini BNPB melakukan pendampingan. Dan oleh karena itu pendampingan ini menolong setiap kabupaten kota untuk bisa bekerja lebih efektif. Pertama, mereka dalam kondisi yang panik. Kemungkinan keluarganya juga terdampak, kita harus mengakui itu. Yang kedua, sumber daya yang sangat terbatas. Dan oleh karena itu dari pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana berusaha untuk melakukan pendampingan. Tetapi juga sekarang yang sedang dikerahkan adalah relawan. Relawan itu sudah ribuan jumlahnya dan tinggal bagaimana disebar untuk kemudian bisa menolong dalam pengumpulan data, artinya menolong untuk kaji cepat, lalu kemudian menolong juga untuk pemenuhan kebutuhan awal, kebutuhan baku, dan ketiga bisa juga mendampingi, saya katakan mendampingi karena yang tugas utama itu SAR untuk pencarian dan evakuasi. LSM atau apapun yang punya tim yang untuk melakukan pencarian itu hanya pendampingan karena yang sebagai tugas pokok dan fungsinya adalah Basarnas, dan Basarnas akan melakukan evakuasi dan juga upaya-upaya yang masih mencari korban yang hilang. Pak Sugiat, kalau dengan kondisi seperti ini kan tadi ada laporan juga, tadi dari BNPB sudah menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan, koordinasi dengan tim reaksi cepat pemerintah daerah. Kalau dari DPR apalagi di Dapil Bapak, saat ini kondisinya siapa yang bisa dikontak secara langsung, yang bisa membantu setidaknya proses komunikasi ini berjalan lancar? Karena kan sekarang kondisinya juga sulit sekali dihubungi. Berikutnya, agar pembukaan jalan akses bantuan antara pemerintah daerah dan pusat juga berlangsung dengan baik, Pak. Tapi dijawabnya usai. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Sugiat dulu. Kemarin kan sempat ke Dapil ya Pak, dan menyambung pertanyaan saya tadi. Jadi koordinasi di lapangannya seperti apa? DPR mendesaknya seperti apa? Karena kan lagi-lagi kalau seperti ini pemerintah daerah dan pusat harus bergerak bersama. Dan hari Kamis ketika puncak-puncaknya hujan yang sangat deras beberapa hari di Sumut, saya berada di Kota Medan. Ini ambil contoh misalnya di Kota Medan. Ya. Pada saat itu kita sudah dapat banyak pengaduan, misalnya rumah mereka sudah tenggelam dan beberapa orang tua yang itu tidak mungkin mereka menyelamatkan diri sendiri, perlu evakuasi lah. Ya. Tapi kita agak kesulitan misalnya melapor ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, apalagi pusat ya. Karena ya tidak mungkin kita misalnya mengevakuasi tidak ada perahu karet misalnya kan. Saya pikir ini menjadi kelemahan besar terkait dengan mitigasi prabencana. Memang tidak ada kesiapan yang sangat signifikan dari pemerintah kita terkait dengan bencana ini, itu agak kesulitan. Lalu yang bisa kami lakukan sebagai relawan, kami kan relawan punya kekurangan sendiri. Tadi dikatakan bahwa kolaborasi betul, tapi ada porsinya masing-masing. Misalnya kami lah sebagai relawan, yang bisa kami lakukan pada saat bencana ini paling menyiapkan kebutuhan pangannya, itu pun terkendala dengan proses distribusi yang lapangannya itu tidak bisa kita tembus. Ya. Itu di Medan. Saya juga ke Langkat misalnya, ada beberapa kecamatan yang itu beberapa hari terendam banjir. Kita sudah kumpulkan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, tapi karena memang letak lokasinya yang memang betul-betul tidak bisa ditembus, kita problemnya di situ. Ya. Nah, ini masukan ke depan supaya tidak terulang seperti ini lagi di daerah
mungkin kita tidak mendoakan ya, tapi ketika terjadi bencana, minimal kabupaten kota itu punya perahu yang bisa mengevakuasi atau punya alat transportasi ketika bencana itu bisa masuk ke situ supaya minimal mewajibkan mengevakuasi warga. Ya. Lalu yang kedua, mendistribusikan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian. Saya juga kemarin berkoordinasi dengan beberapa kepala daerah, misalnya di Tapsel, Pak Gus Irawan dari awal sudah mengeluh bahwa bencana ini sangat besar dan korbannya itu tidak seperti yang diperkirakan di awal yang hanya belasan tapi bisa ratusan. Apalagi di sana korbannya itu adalah korban longsor. Proses evakuasinya sangat terkendala ketika tidak ada dukungan peralatan yang memadai. Saya pikir izin yang punya kemampuan untuk itu, saya pikir dalam konteks institusi negara itu seperti BNPB, Basarnas tadi dikatakan, juga TNI. Tapi lagi-lagi kenapa ini masih berlarut-larut? Saya pikir ini perlu kritik juga kita kepada institusi negara di tingkat pusat misalnya. Ada yang menganggap di awal-awal, mohon maaf ya, di awal-awal BNPB menganggap bencana ini seperti sepele, hanya mencekam di media sosial saja seperti yang dikatakan oleh Kepala BNPB. Tapi di lapangan yang kami temukan bencana ini sangat mengerikan sekali. Itu di Medan, Deli Serdang, apalagi Tapeng Sibolga, dan satu kali lagi Langkat itu perbatasan dengan Aceh Tamiang. Sampai ini Aceh Tamiang itu belum terakses apapun, padahal daerahnya sudah luluh lantah. Saya pikir itu. Ya, Pak Victor bisa dijawab tadi evaluasi catatannya dalam penanganan bencana. Ya, sebetulnya ketika kita melihat hal ini berkali-kali Pak Sugiatno mengatakan mitigasi. Kalau kita mau mengevaluasi sebetulnya setiap daerah itu kalau sudah tahu tadi saya katakan ancaman bencananya dan resikonya apa, seharusnya sudah punya namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu artinya sudah tahu berapa perahu karet yang mereka miliki, berapa personel yang dimiliki. Jadi kalau mau mengevaluasi itu kan berdasarkan rencana. Kalau tidak ada rencana kita nggak bisa evaluasi ya. Nah dari Rencon itu kita bisa melihat sebetulnya kekuatan sumber daya dari pemerintah daerah di mana untuk sebuah ancaman ataupun resiko bencana yang ada. Dan kita juga BNPB sudah punya yang namanya IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia. Dan bahkan setiap orang sudah bisa juga mengakses, sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Inaris. Dia tahu lokasi itu ancamannya apa. Tetapi memang kalau yang ini anomali menurut Kepala BMKG, memang seharusnya early warning system itu sudah menjadi catatan yang luar biasa di garis bawahi, kalau bisa di stabilo, dilakukan apa-apa oleh kepala daerah. Sehingga harus sudah menyiapkan dari awal. Nah itu Rencon. Dari Rencon ada rencana operasi. Kita kemudian mengevaluasi dari rencana operasi juga. Rencana operasi inilah yang kemudian membuat kita, oh ini memang yang harus kita lakukan. Ini yang tidak. Nah selain itu kita juga punya berbagai macam model untuk kalau Pak Sugiatno mengatakan berbagai macam. Itu ada yang kita namanya penilaian ketangguhan desa. Bahkan turun sampai ke desa Mbak. Artinya itu kita ada juga katalog ketangguhan. Nah ini harusnya referensi ini sudah cukup. Bisa dilakukan, tetapi bagaimana kita mempunyai pengetahuan, kita sudah punya melakukan apapun juga, bagaimana mengimplementasinya untuk membangun ketangguhan masyarakat di mana seorang kepala daerah bertanggung jawab. Ini amanat Undang-Undang Dasar 45, melindungi tanah tumpah darah, dan sudah tentu level ke atas provinsi dan pemerintah pusat mendukung dan kemudian mensupport sebisa mungkin untuk membangun ketangguhan itu. Terakhir Pak Dodik, agar ini tidak berulang, sebenarnya kan pertanyaan banyak pihak, bisa atau tidak fungsi lingkungan ini dikembalikan? Kalau melihat kerusakannya saat ini sudah terlihat masif. Ya, jadi itu tergantung dari kondisi lingkungannya sendiri. Jadi lingkungan itu punya namanya tolerance ya, ada namanya limits. Kalau dia sudah melewati batas irreversible tentu saja sangat sulit untuk dikembalikan. Tetapi begini intinya sebetulnya dalam tata kelola lingkungan ini yang harus kita perbaiki khususnya di Indonesia itu kita jangan berlandaskan pada asumsi-asumsi umum. Jadi seringkali kita membuat peraturan tentang lingkungan itu dasarnya itu umum. Kayak misalnya nggak boleh nebang pohon 50-100 meter di bantaran sungai, kiri kanan sungai. Itu kan aturan umum. Padahal kalau lokasinya di hulu jangankan 50-100 meter, mungkin 1-2 meter saja kan berbahaya kalau lokasinya di hulu. Tapi sebaliknya kalau di hilir mungkin kita bisa nemu kompleks perumahan yang namanya riverside. Riverside itu kan bibir kali gitu ya. Nah ini sama dengan di Venice, di Amsterdam atau mungkin di Jakarta, itu yang paling penting drainase. Nah yang kedua terkait dengan sanksi hukum sebetulnya supaya tidak terulang lagi ya. Itu menurut saya ini sedikit masukan, kalau menurut saya
sebetulnya sanksi hukum lingkungan yang efektif itu bukan dari besarnya nilai denda yang ratusan triliun, ya, yang banyak diantaranya tidak bisa dieksekusi. Ya. Tapi kalaupun bisa dieksekusi, kalau itu bentuknya adalah PNBP, dia tidak digunakan atau sulit digunakan untuk pemulihan lingkungan. Padahal itu harusnya dilakukan untuk pemulihan lingkungan. Sehingga Ya. kita kembalikan lagi ke undang-undang bahwa sebetulnya sanksi lingkungan yang utama itu adalah tindakan tertentu namanya. Ya. Tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan. Ya. Jadi kalau ada denda dan sebagainya, alokasikan ke sana. Sedangkan yang lain-lain sifatnya pidana, mungkin bisa kurungan dan sebagainya. Saya rasa itu yang harus kita dahulukan ya, pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan dilakukan. Sekarang kita sepakat bahwa yang harus ditangani terlebih dahulu adalah korban, manusianya. Betul. Tapi evaluasi setelah ini harus wajib dilakukan Ya, agar evaluasi tidak total. berulang lagi. Terima kasih Pak Victor, terima kasih Pak Dodik, terima kasih juga Pak Sugit sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.